Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatu Aurora Risa Molina dari kelas 2D dengan NIM 240808601. Saya akan menjelaskan tentang jaringan penyokong pada batang seledri. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan tanaman obat dan sangat berpotensi untuk dikembangkan, terutamanya pada bidang kesehatan dan kefarmasian. Menurut Departemen Kehutanan 2019, seledri atau Apium graveolens secara dasarnya dianggap sebagai makanan ringan untuk diet. Antara khasiat seledri adalah ia kaya dengan kalsium dan kalium yang mampu untuk membantu mengurangi retensi cairan dan mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Menurut Barsi 2015, seledri memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Plantae, Subkingdom Trachebionta, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Apium L, spesies Apium graveolens L, menurut Lansdowne 2016. Morfologi seledri itu, batang tanaman seledri dapat tumbuh dengan ketinggian hampir 1 meter, tidak berkayu, berlurus, bercabang, dan berwarna hijau. Daunnya pula tipis majemuk, melebar dan meluas dari dasar, memiliki tangkai di semua atau kebanyakan daun. Setiap daun memiliki tangkai sepanjang 1-27 cm. Bunga seledri kebanyakan adalah bunga tunggal dengan tangkai yang jelas. Sisi kelopak yang tersembunyi, akarnya adalah tanggung dengan serabut sedalam 30 cm di bawah permukaan tanah dan menyebar ke samping, menurut Sudarso 2019. Berdasarkan literatur, Apium graveolens atau dikenal dengan seledri, pada perbesaran 100 kali terlihat ada jaringan kolenkim anguler. Kolenkim adalah jaringan hidup sebagai penyambung dan dalam ataugen muda. Kolenkim adalah parenkim yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan mengandung klorofil. Tipe kolenkim pada Apium graveolens adalah tipe anguler, yaitu tipe kolenkim yang kolenkim dengan penebalan dinding sel pada bagian sudut sel. Kolenkim anguler merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian sudutnya. Tipe kolenkim ini terdapat pada daun-daun seperti daun seledri, menurut Zuchovich 2016. Menurut Rukmanan dan Yudi Rachman 2016, taksonomi tanaman kelapa diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Plantae, Subkingdom Trachoblata, divisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, subkelas Arecidae, ordo Palmales, famili Palmae, genus Cocos, spesies Cocos nucleovarella L. Menurut Sejajar 2020, tanaman kelapa tumbuh menambun atau panereal dapat mencapai umur lebih 50 tahun, bahkan dapat hidup antara 80 hingga 100 tahun. Berikut adalah morfologi tanaman kelapa. 1. Akar. Kelapa memiliki sistem perakaran serabut yang kuat dan luas. 2. Batang. Batang kelapa tumbuh lurus ke atas dan tidak bercabang. Batangnya memiliki ruas yang merupakan bekas tempat tumbuh daun. Tinggi batang kelapa bisa mencapai 30 meter atau lebih. Ketiga, daun. Daun kelapa membentuk menyirip dengan tulang dan daun sejajar. Keempat, bunga. Bunga kelapa tumbuh dalam tandan yang serabut mayang. Yang kelima, buah. Buah kelapa berbentuk bulat atau oval dengan kulit yang keras dan berserat. Pada perbesaran 400 kali terlihat ada jaringan sclereid atau sclerenchyme dan lumen. Sclereid adalah sel sclerenchyme yang mengalami penebalan dinding sel dan lignifikasi. Sclereid merupakan bagian dari jaringan sclerenchyme untuk menguatkan dan melindungi tumbuhan.
nokta adalah celah pada dinding sel tumbuhan yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan antar sel. Nokta berbentuk saluran terbuka yang menuju rongga sel atau lumen. Sedangkan lumen sendiri itu merujuk pada ruang kosong di dalam sel mati atau ruang di dalam kloroplas menurut Gloyanti 2019. Sekian dari penjelasan tentang jaringan penyongkong pada batang seledri.